10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, bersyukur banget kita hari ini boleh ketemu lagi. Dan jangan lupa setelah kita melalui masa Thanksgiving minggu lalu, jangan pernah lupa untuk tetap mengucap syukur karena berkat terindah sudah kalian dan saya miliki, yaitu Tuhan Yesus mati menggantikan kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. So, jangan pernah lupakan berkat terindah, jangan pernah tukarkan berkat terindah ini dengan apapun yang ada di dalam dunia ini yang sifatnya sementara. Guys, jangan lupa, hari Minggu keempat atau di hari Minggu terakhir bulan November, kita akan bertemu lagi dalam persekutuan raya. Temanya adalah The Winner, gitu ya. Siapakah para pemenang itu? Mari kita sama-sama nanti bukan hanya menyaksikan, tetapi mari kita sama-sama bersekutu dan mari kita menjadi pemenang yang sesungguhnya, pemenang yang sungguh-sungguh mengetahui apa arti tujuan hidupmu, apa makna di balik kemenangan itu, dan bagaimana cara menjadi pemenang yang sesungguhnya. Oke guys, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam persekutuan kita, masuk di dalam sebuah waktu yang indah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang mengenal engkau, Tuhan yang tahu kebutuhanmu, dan Tuhan yang peduli dengan hidupmu. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan dengan berdiam diri.
Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Nggak terasa kita udah di akhir November aja. Kalau ditanya, apa sih yang paling lu syukurin? Terkadang banyak hal yang menurut kita biasa aja, tapi sebenarnya itu sangat luar biasa. Kalau gua di umur 17 tahun ini, gua baru di kelas 9. Bukan karena nggak naik, tapi karena telat masuk. Rasanya tuh kayak ketika lu lihat teman-teman lu pada asik ngerayain kelulusan SMA dan Sweet Seventeen, tapi lu sendiri masih di SMP. Tapi hal tersebut nggak boleh buat gua ngeluh terus kan. Seharusnya gua bersyukur karena masih bisa sekolah. Dia adalah Allah yang setia dan begitu baik bagi kita. Mari kita menyanyikan lagu Hatiku Menyembahmu. Dahulu yang kuanggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salibmu Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang terindah. Dahulu yang kuanggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salibmu Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang terindah. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus Kaulah, Yesus Kau Rajaku. Angkat hatiku menyembahmu, Yesus Kau kemuliaanku. Dahulu yang kuanggap berharga, ternyata semua sia-sia.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Ajar kami melihat kepada Tuhan yang baik di tengah-tengah segala masalah, di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami, di tengah-tengah segala kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami melihat kepada Engkau sebagai satu-satunya berkat terajaib, berkat teragung, dan sumber dari segala berkat yang kami miliki. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita masih di bulan November, maka sebenarnya kalau kita ngomong Thanksgiving itu adalah Kamis minggu keempat gitu ya, Kamis terakhir. Tapi teman-teman, selama bulan November ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk terus melimpah dengan ucapan syukur. Dan hari ini tema yang gue ambil adalah gratitude atau mengucap syukur dan give the glory to God gitu ya. Bagaimana hidup kita itu memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana atau apa sih hubungannya, apa sih korelasinya antara mengucap syukur dengan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Guys, gue ajak kita sama-sama kembali lagi melihat ayat yang ada di dalam Filipi. Kalau kemarin kita melihat di dalam Filipi 2 ayat 14 yang berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Maka hari ini gue ajak kita sama-sama lihat di dalam Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, ketika kita mengucap syukur atau ketika kita mungkin pernah berterima kasih gitu ya sama orang tertentu di sekitar kita, atau misalnya ketika kita pesan makanan kemudian diantar lah sama Gojek atau Grab atau yang lainnya gitu ya. Nah teman-teman, ketika kita mendapat atau menerima sesuatu, bukankah ada hal yang biasa kita katakan dan hal yang lumrah kita katakan, yaitu terima kasih gitu ya. Anak kecil aja selalu diajarkan 3 kata yang harus mereka tahu adalah maaf, tolong, terima kasih. Teman-teman, apa sih arti dari kata terima kasih? Apakah terima kasih itu hanya sebatas kata basa-basi? Apakah terima kasih itu hanya sebatas formalitas saja? Ataukah terima kasih itu hanya sebatas ucapan ya udahlah, daripada nggak ada ucapan lain gitu ya, ya udahlah saya ngomong terima kasih. Nah teman-teman, ketika kita berbicara terima kasih, maka sebenarnya kita mengakui gitu ya, kita mengakui, harusnya ini ada di dalam kesadaran diri kita ya, bukan hanya otomatis kayak robot doang ya. Kita mengakui bahwa orang yang melakukan sesuatu itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Perhatikan, ketika kita menerima sesuatu gitu ya, ketika kita mendapat sesuatu, maka kita akan langsung ngomong terima kasih. Maka sebenarnya makna terima kasih itu bukan hanya sebatas oke, thank you gitu ya. Tetapi itu seharusnya menjadi sebuah pemahaman dalam diri kita, thank you karena apa yang kamu lakukan itu berdampak bagi hidupku. Memberikan suatu dampak yang sesuai ataupun tidak sesuai, tapi memberi dampak pada hidupku. Nah teman-teman, itu yang kalau kita mau sama-sama lihat kata terima kasih gitu ya. Bagaimana kita memaknai kata terima kasih itu. Jadi bukan hanya sekedar ya udah diajarin dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya terima kasih gitu. Nah teman-teman, ini juga yang harusnya ada ketika kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita berkata thanks Lord, atau kita berbicara terima kasih Tuhan atau puji Tuhan, maka sebenarnya di balik kata puji Tuhan, terima kasih, maka itu adalah sebuah kata yang benar-benar menggambarkan ucapan syukur kita. Kalau kita mendapat sebuah keberhasilan, maka kata-kata itu bukan hanya berkata seperti ini teman-teman. Praise the Lord, atau ya puji Tuhan lah gue bisa dapet
Nggak sebatas itu, tetapi kita benar-benar mengakui seperti ini. Aduh, terima kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidupku, aku bisa selamat, aku bisa hidup sampai saat ini, dan aku bisa dapat sesuatu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kalau kita ngomong terima kasih Tuhan, puji Tuhan, atau thanks Lord gitu ya. Itu bukan hanya berbicara sekedar basa-basi atau kata-kata yang kalau mau dibilang ya biar dianggap rohani. Namanya juga orang Kristen. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman berhasil mendapatkan sesuatu kemudian teman-teman ngomong puji Tuhan. Atau teman-teman ngomong terima kasih Tuhan. Don't forget gitu ya. The meaning of gitu ya. Artinya Tuhan terima kasih, aku bisa hidup, aku bisa bertahan, aku bisa menikmati keberhasilan ini dan aku bisa mencapai keberhasilan ini karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan yang kedua teman-teman, ketika teman-teman ngomong puji Tuhan, tapi hidup teman-teman mungkin tidak semanis atau tidak, kalau mau ngomong tidak nyaman atau tidak enak, bahkan teman-teman ketika masih bergumul gitu ya, kemudian teman-teman mungkin menghadapi kegagalan, tapi teman-teman masih bisa, ya puji Tuhan lah, di dalam segala kegagalan saya masih bisa ini itu gitu ya. Ya gak jelek-jelek amat lah, puji Tuhan lah, gak suwe-suwe banget lah ya, puji Tuhan. Teman-teman itu bukan hanya berbicara tentang ya udahlah pasrahlah daripada kita dapat the worst thing gitu ya, daripada kita mendapat sesuatu yang jelek banget, ya udahlah puji Tuhan lah hasilnya begini, ya udahlah udahlah ya biarinin aja, nikmati aja, terima kasih. Enggak teman-teman, ketika mungkin di tengah-tengah pergumulan teman-teman menghadapi sesuatu yang sulit, menghadapi kegagalan, dan bahkan ketika mungkin teman-teman mengalami sesuatu yang teman-teman sendiri nggak ngerti, nggak bisa gitu ya, gak bisa tahu apa sih maksud dibalik semua kejadian di dalam hidup teman-teman. Jangan lupa teman-teman, ketika engkau ngomong mungkin ya puji Tuhan, teman-teman biarlah itu bukan hanya keluar dari mulut kita karena kebiasaan atau puji Tuhan karena kalau mau ngomong ya biar dianggap orang Kristen yang saleh gitu ya. Tetapi waktu teman-teman ngomong seperti itu teman-teman, di tengah-tengah pergumulan hidupmu, ketika engkau menutup harimu, kemudian teman-teman bilang gini, puji Tuhan aku bisa menyelesaikan hari ini meskipun dengan berat. Maka jangan lupa sebenarnya waktu teman-teman ngomong puji Tuhan, terima kasih Tuhan, praise the Lord, itu ada sebuah makna bahwa teman-teman bersyukur, berterima kasih, karena di dalam segala pergumulan saya tidak sendirian. Di dalam pergumulan ini, saya tetap punya Tuhan. Saya punya teman setia yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya tidak pernah sendirian dan menghadapi ini semua dan menjadi burden sendiri. Tetapi saya bersyukur karena apa? Karena Tuhan berjalan bersama denganku, menopang hidupku, dan Dia tidak membiarkan aku jatuh tergeletak. Teman-teman, ketika hidup kita mungkin di dalam kehidupan kita mungkin juga kita mengalami posisi yang biasa-biasa aja. Atau kalau kita mau ngomong kayak ya ngeflow aja lah, biasa-biasa aja, gimana hidupmu? Ya gitu-gitu aja, gak ada pergerakan yang terlalu bagaimana, ya daily life lah ya, begitulah, so-so lah. Teman-teman mungkin teman-teman menghadapi masalah-masalah itu gitu ya, masalah kebiasaan atau masalah biasa-biasa aja, normal-normal aja gitu. Teman-teman jangan pernah lupa teman-teman, ketika engkau mengalami masa-masa itu, jangan lupa juga untuk mengucap syukur. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman merasakan biasa-biasa aja, sebenarnya teman-teman juga harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena hidup teman-teman itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Teman-teman, ayat yang tadi baru saja kita baca, Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Di dalam kalimat itu Paulus sedang ada di dalam penjara dan Paulus menyadari apa yang namanya pergumulan, apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya ketidakpastian di dalam hidup, apa yang namanya mungkin ya teman-teman, saya membayangkan orang yang di penjara itu adalah orang yang ya kalau mau dibilang
Mungkin hari-harinya begitu-begitu saja, bangun pagi, mungkin ya teman-teman, bangun pagi, kemudian mungkin melakukan aktivitas ini dan itu, membersihkan ini dan itu, melakukan latihan ini dan itu, rutin. Kemudian Paulus bisa bilang gini, bahkan ketika hidupku tidak pasti, ketika aku mengalami pergumulan dan hidupku tidak pasti, di sana Paulus masih bisa bilang, terima kasih Tuhan karena di dalam segala sesuatu hanya Engkaulah yang akan memenuhi segala yang kuperlukan, segala yang kubutuhkan. Teman-teman, hidup kita naik turun, bahkan mungkin cuma lurus-lurus aja. Tetapi jangan pernah lupa di dalam segala keadaan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Dan jangan pernah lupa ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan, ketika engkau masih bisa mengatakan praise the Lord, ketika kalian masih bisa mengatakan puji Tuhan, ketika engkau masih bisa mengatakan give thanks to the Lord gitu ya. Aduh, bersyukur, bersyukur. Nah teman-teman, jangan pernah lupa orang di sekitar kalian itu melihat. Orang di sekitar kalian itu akan melihat dan notice gitu ya. Kalau ada film di salah satu aplikasi dengan tulisan red notice gitu ya, akan ingat gitu ya. Akan ingat apa teman-teman? It's not about you. Ini bukan masalah kita. Ini bukan hanya berbicara tentang kehebatan kita, tetapi berbicara tentang ada satu pribadi yang sayang kita, yang cinta kita, yang ada di atas segalanya, yang mengontrol hidupmu, yang memberikan kemurahan di dalam hidupmu, yang menopang engkau dan yang menggandeng engkau. Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Teman-teman, di akhir ini gue mau ajak kita sama-sama untuk kembali lihat di dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi ucapan syukur terbesarmu tahun ini? Apa yang menjadi ungkapan terima kasih terbesarmu yang membuat engkau mungkin melonjak dan berkata, puji Tuhan, sampai detik ini aku masih hidup gitu ya. Sampai detik ini aku masih bisa melakukan ini dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Teman-teman pikirin satu hal ini. Pikirin akan hal ini. Mari teman-teman tuliskan. Kalau teman-teman punya jurnal, tuliskan itu. Dan tuliskan doa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama hitung berkat Tuhan satu demi satu. Maka engkau akan terkagum-kagum dan berkata, praise the Lord. Yuk teman-teman, kita renungkan dan kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah habis dan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Berkat-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan tidak pernah hilang di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melihat terus kepada Tuhan, kepada pimpinan tangan Tuhan. Dan kami memuji dan bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh darimu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik